Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel bersama aku Wahyutri Nur Aini. Kalian masih ingat nggak video kemarin yang aku buat mengenai konsep dasar manajemen pendidikan? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 2-nya, yaitu tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Masih sama seperti kemarin, video ini dibuat juga sebagai pemenuhan tugas pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Kalian penasaran gak sih sebenarnya siapa sih yang bertugas dan bertanggung jawab dalam manajemen pendidikan? Penasaran kan? Simak videonya ya. Nah, dalam materi tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan, kita akan membahas 6 submateri yang menjadi pokok bahasan nih. Yang pertama ada konsep dasar, yang kedua ada syarat-syarat, yang ketiga ada ciri-ciri, yang keempat tugas dan tanggung jawab, yang kelima fungsi, dan yang keenam peran. Stay tune. Nah teman-teman, sebelumnya kalian tahu nggak sih siapa yang bertanggung jawab dalam manajemen pendidikan? Siapa? Benar, kepala sekolah. Kalian tahu nggak kepala sekolah itu apa? Iya, aku bantu jelasin ya. Kepala sekolah adalah guru yang memimpin sekolah. Tapi, kepala sekolah ini terdiri dari 2 kata loh, kepala dan sekolah. Ya, kepala artinya ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi, sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana tempat terjadinya penerimaan dan pemberian penjelasan. Jadi, kepala sekolah itu apa sih? Jadi, kepala sekolah adalah orang yang memimpin sebuah lembaga pendidikan atau sekolah dan menggerakkan, memengaruhi, serta mendorong semua pihak yang terlibat dalam lembaga tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ada hal-hal loh yang mempengaruhi kepemimpinan kepala sekolah. Nah, menurut Depdiknas, yaitu yang pertama kepribadian yang kuat, yang kedua memahami tujuan pendidikan dengan baik, yang ketiga memiliki pengetahuan yang luas tentang bidang tugasnya maupun bidang lain yang terkait, dan memiliki keterampilan yang profesional. Nah, kalian udah tahu kan apa itu kepala sekolah? Sebagai sebagai orang yang bertanggung jawab dalam manajemen pendidikan, pengen tahu nggak sih syarat-syaratnya itu apa aja? Ayo kita bahas. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007, syarat-syarat menjadi kepala sekolah yaitu ada kualifikasi umum dan kualifikasi khusus. Kita bahas kualifikasi umum dulu ya. Nah, dalam kualifikasi umum kepala sekolah atau madrasah, yang pertama minimal strata 1 atau S1 atau diploma 4 kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. Yang kedua, pada waktu diangkat menjadi kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun. Yang ketiga, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun, kecuali untuk Raudatul Atfal atau taman kanak-kanak. Yang keempat, memiliki pangkat serendah-rendahnya 3C bagi pegawai negeri sipil dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang bersangkutan. Kita akan bahas kualifikasi khusus bagi kepala sekolah dasar. Berhubung aku berasal dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Bengkulu, jadi kita akan membahas kualifikasi khusus bagi kepala sekolah untuk sekolah dasar saja ya. Nah, yang pertama itu tentunya berstatus sebagai guru sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah ya. Yang kedua, memiliki sertifikat sebagai guru sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Dan yang ketiga, memiliki sertifikat kepala sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Nah teman-teman, tadi kita sudah bahas mengenai syarat-syarat untuk menjadi kepala sekolah.
Sekarang kita akan membahas ciri-ciri kepala sekolah yang efektif. Menurut Gus Nuri loh, ciri-ciri kepala sekolah yang efektif yaitu yang pertama, memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolahnya dan ia mendorong semua staf untuk mewujudkan visi tersebut. Yang kedua, memiliki harapan tinggi terhadap prestasi siswa dan kinerja staf. Yang ketiga, mengamati para guru di kelas dan memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif dalam rangka memecahkan masalah dan memperbaiki pembelajaran. Yang keempat, mendorong pemanfaatan waktu secara efisien dan merancang langkah-langkah untuk meminimalisir kekacauan. Yang kelima, mampu memanfaatkan sumber-sumber material dan personil secara kreatif. Dan yang terakhir, memantau prestasi siswa secara individual dan kolektif, serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan instruksional. Nah, jadi sebenarnya tugas dan tanggung jawab kepala sekolah itu apa aja sih selain memimpin sekolah? Ayo kita bahas. Menurut Dirawat, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dapat digolongkan menjadi dua bidang, yaitu yang pertama, tugas kepala sekolah dalam bidang administratif dapat digolongkan menjadi 6 bagian sebagai berikut. Yang pertama, pengelolaan pengajaran merupakan dasar kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok. Yang kedua, pengelolaan kepegawaian. Yang ketiga, pengelola kemuritan. Yang keempat, pengelolaan gedung dan halaman. Yang kelima, pengelolaan keuangan. Yang keenam, pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Nah, yang kedua, tugas kepala sekolah dalam bidang supervisi kepala sekolah yaitu memberikan bimbingan, bantuan, pengawasan, dan penilaian pada masalah-masalah yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan pengajaran yang berupa perbaikan program dan kegiatan pendidikan pengajaran untuk dapat menciptakan situasi belajar mengajar. Dari tadi kita membahas tugas, tanggung jawab, dan lain-lain. Jadi sebenarnya fungsi kepala sekolah itu apa sih? Nah, fungsi kepala sekolah sebagai manajer menurut Stoner ada 8. Yang pertama, bekerja dan bekerja sama dengan melalui orang lain. Yang kedua, dengan waktu dan sumber yang terbatas mampu menghadapi berbagai persoalan. Yang ketiga, bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan. Yang keempat, berpikir secara realistik dan konseptual. Yang kelima, sebagai juru penengah. Yang keenam, seorang politis. Yang ketujuh adalah seorang diplomat. Dan yang kedelapan, dapat mengambil keputusan yang sulit. Sedangkan Lazarus menjelaskan 3 fungsi kepala sekolah yaitu sebagai administrator pendidikan, supervisor pendidikan, dan pemimpin pendidikan. Tadi kita udah bahas fungsi, sekarang kita akan masuk ke peran kepala sekolah. Seorang kepala sekolah yang berperan sebagai administrator memiliki 10 peran, yaitu peran pribadi, kepala, pemimpin, penghubung, peran pengetahuan supervisi, penabur pengetahuan, juru bicara, peran dalam mengambil keputusan, wira swastawan, pemecah waktu, pengalokasi sumber daya, dan perunding. Secara garis besar, pemimpin pendidikan memiliki 3 peran utama yaitu sebagai berikut: peran kepemimpinan kepala sekolah, peran manajerial kepala sekolah, dan peran kurikulum pengajaran kepala sekolah. Nah teman-teman, itulah tadi materi mengenai tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Gimana? Mudah bukan? Semoga video ini dapat membantu kalian dalam memahami konsep tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan ya. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi ini, saya memohon maaf. Nah, sampai jumpa dalam video berikutnya. Bye-bye.